Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali saudara kita bisa berjumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan teruskan tentang manfaat membaca Alkitab. Kemarin yang kelima kita sudah membahas tentang menjadi manusia baru, dan ini ada kaitannya. Karena ternyata saudara, menjadi manusia baru yang sudah baik itu tidak berarti lalu dia terus begitu. Dia bisa jatuh juga. Dia bisa juga meninggalkan Tuhan. Dia bisa terpeleset dan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu pada bagian ke-6 ini yang kita temukan dari firman Tuhan adalah menjaga kesucian diri. Menjadi manusia baru oke, tapi kita harus setiap saat menjaga kesucian diri. Caranya adalah mempelajari firman Tuhan. Saya berharap tema ini menjadi bagian penting bagi kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara. Apakah kita sudah senior, sudah tua, apakah kita dewasa, apakah kita masih belajar, anak-anak atau kaum muda, saudara kita sama. Kita ini manusia baru tapi bisa jatuh, dan oleh sebab itu kita harus belajar untuk menjaga kesucian diri. Saya pendeta, ada juga penatua diaken dan tokoh-tokoh gereja. Saya beritahu, siapapun bisa jatuh. Saya bisa, saudara bisa, semua bisa. Oleh sebab itu, hati-hati, waspada. Membaca firman Tuhan ini akan menolong kita untuk setia menjadi manusia baru. Mari kita cermati saudara, dan saya ajak saudara untuk memperhatikan hal ini supaya kita mendapat berkat dari RHI Renungan hari ini. Tuhan menyertai, mari kita siapkan firman Tuhan ini. Saudara, mari kita membuka Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 12. Saya baca buat kita. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 12. Yang demikian sabda Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang muda identik dengan emosional karena masih bertumbuh, termasuk bagaimana pengendalian dirinya. Tetapi orang muda di dalam ayat 9 disebutkan bahwa dia bisa menjadi orang yang dewasa iman, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kata ayat 9. Oleh sebab itu, ini tidak hanya buat orang muda, buat saya, buat saudara, buat kita, buat bapak, buat ibu, buat anak remaja, buat kaum muda, buat semua orang yang beriman. Mau menjaga kelakuan, mau menjaga kesucian diri, ya, jaga sesuai dengan firman Tuhan. Dan Mazmur mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi, dengan kata lain, pemazmur Daud mengakui dia manusia lemah, bisa menyimpang. Tapi Mazmur ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menjaga kita. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Hari ini saya mengajak, mari kita menyadari kita sudah hidup baru, oke.
Tapi kita juga bisa jatuh, kita bisa kilap, kita bisa terpeleset. Tapi hari ini saya mengajak, jaga diri. Dan kalau sampai itu terjadi, ingat, perhatikan firman Tuhan, dan bangkit di dalam pertobatan, kemudian menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu dilakukan, maka pasti Tuhan memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan memberkati, menjaga kita, menyertai kita. Itulah sebabnya dikatakan di sini, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu padaku. Apa maksudnya? Maksudnya setiap saat firman ini tidak hanya dibaca, tapi dihayati dan diperhatikan dalam kehidupan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu padaku, kata Mazmur. Saudara, sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Hidup baru, oke, tapi tak cukup itu. Hati-hati supaya kita bersama-sama menjaga diri dan menjaga kesucian diri dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk bisa menjaga diri, menjaga kesucian hati kami, dan Roh Kudus yang memberkati, memampukan kami. Berkatilah ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami percaya Tuhan menyertai. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.